subscribe. Oke, kali ini kita akan langsung membuat bakso. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Ini sangat mudah. Jadi pembuatannya ada beberapa tahap. Tahap yang pertama adalah proses penghancuran dari daging, atau kita sebutnya adalah penggilingan pertama. Nah, di penggilingan pertama yang kita giling adalah hanya daging, kemudian ditambah dengan garam, STPP, dan setengah bagian dari batu es. Nah, ini kita lakukan gilingan pertama. Ini kita lumatkan daging sampai dia halus. Nah, ini kemudian setelah dagingnya halus baru kita masuk ke penggilingan yang kedua. Nah, di dalam penggilingan kedua kita masukkan semua bumbu khususnya. Oke, yang pertama adalah ada bawang putih, kemudian ada merica, dan ada yang namanya penyedap kalau menggunakan penyedap. Nah, ini penggilingan kedua. Setelah ini tercampur dengan baik, maka lanjut ke tahap berikutnya, yaitu penggilingan ketiga, yang dimana penggilingan ketiga ini kita masukkan bahan pengisi. Yang kita gunakan adalah tepung tapioka. Nah, kita masukkan tepung tapioka ditambah dengan setengah bagian es sisa dari penggilingan pertama. Nah, ini kita giling kembali sampai homogen, tepungnya sampai lumat, sampai semuanya tercampur dengan baik. Oke, itu cara pembuatannya. Untuk lebih jelasnya kita lihat di flowchart ini. Silahkan dicatat tahapannya. Oke, kalau sudah dicatat, untuk lebih jelasnya dan lebih pahamnya, kita langsung ke lab untuk melakukan pembuatan. Selanjutnya kita akan langsung ke pembuatan baksonya. Oke, tahap pertama yang akan kita masukkan adalah kita masukkan semuanya daging secara kurang lebih 500 gram, karena kapasitas dari food processor ini pun juga maksimal hanya 500 gram. Kita masukkan seluruhnya, kemudian dimasukkan kembali. Di tahap pertama adalah garam dan STPP. Oke, kita masukkan garam dan STPP semuanya. Oke, di tahap pertama penggilingan. Oke, kemudian kita masukkan setengah bagian dari es batunya. Jadi tahap pertama yang kita masukkan adalah es batunya, karena kita mengharapkan suhu yang sangat dingin, karena di awal ini biasanya panas yang terjadi lebih tinggi dibandingkan nanti setelah halus. Kenapa? Karena gesekan yang terjadi lebih banyak. Oke, sehingga ini yang nanti tidak diharapkan, sehingga es batu ini bisa meredam di kondisi ini. Oke, setelah masuk kemudian kita tutup food prosesornya. Oke, kita tutup food prosesornya. Oke, kalau sudah ditutup, selanjutnya adalah tahap penggilingan. Oke, dalam tahap penggilingan ini kita tunggu sampai kondisi dagingnya halus, dan untuk meyakinkan bahwa kondisi suhu di dalam food processor ini tetap terjaga, kita bisa pegang bagian dinding dari food processornya. Kalau terasa dingin berarti suhunya bisa terjaga, tapi kalau sudah muncul panas di sini berarti suhu di dalam juga akan terasa panas dulu dan menyebabkan nanti rusak kondisi reproduksi. Nah, sambil menunggu halus, kita bisa masukkan bahan-bahan penyedap, bahan-bahan perasa yang dia lama untuk hancurnya. Salah satunya adalah bawang putih. Kita bisa masukkan terlebih dahulu bawang putih melalui mulut atas dari prosesor. Oke, kita tunggu sampai kondisinya halus. Kurang lebih kita tunggu 1-2 menit. Oke, kalau sudah kita bisa masukkan bumbu yang lainnya. Oke, kita masukkan merica dan penyedapnya langsung pada prosesor sampai sedikit halus agar nanti memudahkan dalam proses pencampuran untuk lebih homogennya. Oke, kurang lebih 1 menit. Baik, terlihat sudah mulai halus dan homogen. Maka tahap berikutnya adalah kita matikan dan kita masukkan bahan pengisinya, yaitu tepung tapioka. Oke, kita masukkan. Oke, semuanya tepung tapiokanya kita masukkan, ditambah dengan sisa dari es batu yang sudah
air es yang sudah kita timbang di awal. Oke, kita masukkan semuanya. Oke, kalau sudah semuanya dimasukkan, maka kita lanjutkan penggilingan untuk tahap yang terakhir. Oke, kita nyalakan. Oke, sambil dicek apakah kondisinya panas atau tidak. Kalau misalnya kondisinya panas, maka kita harus menambahkan kembali es batu. Tapi kalau kondisinya masih dingin, berarti kondisi di dalamnya juga masih baik. Nah, kalau kita lihat pada saat memasukkan tepung, karena dia berat jenisnya sangat ringan, sehingga pada saat terjadi putaran banyak yang terlempar ke bagian dinding, bahkan bagian langit-langit dari alam, sehingga kita harus matikan dulu dan kita ambil untuk kita homogenkan, kemudian kita giling kembali. Oke, kita lakukan penggilingan kembali. Ini untuk menghomogenkan. Oke, kurang lebih 1 menit, maka selesai sampai nanti kondisinya kalis. Oke, kita lihat kondisinya sudah kalis. Nah, kalau sudah kalis seperti ini, terlihat dari warnanya mengkilat, kemudian dia sudah menyatu dengan baik, maka dalam pembuatan bakso selanjutnya adalah proses pencetakan. Nah, untuk proses pencetakan ini masih kita lakukan dengan manual. Oke, sudah selesai penggilingannya, adonannya sudah jadi. Oke, kalau sudah, saya ada pertanyaan untuk kalian. Oke, dalam pembuatan tadi adonan, kenapa kita menggunakan yang namanya es batu? Kenapa harus menggunakan es batu? Silahkan dijawab. Kalau memperhatikan video sebelumnya, kalian pasti bisa jawab ini.